Kemenpan 293 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, ini ada untuk SLTP dan SLTA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer dan atau rekrutmen ya, CASN tahun 2024. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada Permenpan tersendiri untuk pengadaan CPNS teman-teman ya, terkait formasi. Nah, admin sudah sering kali mencari-cari informasinya, sebagaimana juga request dari teman-teman. Nah, terkait hal ini ya, Permenpan yang ini atau Kepmenpan ya, sebenarnya Kepmenpan nomor 293 tahun 2024 terkait penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi teman-teman untuk mengecek berapa dibutuhkan, misalnya sarjana hukum, berapa formasi, teknik informatika berapa formasi. Nah, kita bisa lihat melalui Kepmenpan ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama, admin langsung saja mengecek Kepmenpannya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini adalah Kepmenpan 293 tahun 2024 tentang, jelas ya, tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan instansi pemerintah. Tahun anggaran 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita langsung saja di bagian memutuskan ya, karena biasanya poin pentingnya ada di bagian memutuskan tersebut. Nah, ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil. Pertama, penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di instansi pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Nah, buat teman-teman yang usianya masih di bawah 35 tahun dan dia fresh graduate ya, atau memenuhi syarat secara usia untuk mendaftar PNS, nah silahkan disimak dengan baik ya. Nah, kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan pada instansi pemerintah merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal. Nah, ini jika teman-teman pendaftar CPNS dari kesehatan ya, dari Kementerian Kesehatan. Ini ada surat yang teman-teman bisa jadikan acuan terkait kualifikasi pendidikannya. Nah, ini ya. Oke, kalau admin sempat nanti kita juga akan bahas yang itu. Nah, selanjutnya syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada lampiran ketiga. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, teman-teman buat teknis, tenaga teknis bisa mengecek Kepmenpan nomor 11 tahun 2024 ya, terkait syarat jabatan untuk pelaksana. Ini untuk teknis ya. Selanjutnya, pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kelima, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA atau daftar isian pelaksana anggaran masing-masing instansi pemerintah. Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli. 2 Juli teman-teman ya. Namun hari ini baru betul-betul go publik. Nah, ini Abdul Aswar Anas ya sudah menandatanganinya. Nah, kebetulan rincian yang kita dapatkan ini, oke, di sini dari pemerintah kota Lok Sumawe. Jadi admin sedikit jelaskan juga untuk di bagian sini. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di sini biasanya disebutkan terkait pemerintahannya teman-teman ya. Di bagian sini disampaikan pemerintahannya, tapi untuk 293 ini semuanya sama di bagian kop suratnya. Yang membedakan nanti ada di bagian sini. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau mendapatkan surat seperti ini, scroll saja ke bagian seperti ini ya, di bagian lampiran seperti ini, karena nanti di sini kita betul-betul akan melihat ini untuk kabupaten kota atau provinsi mana. Nah, di sini kebetulan untuk Lok Sumawe. Oke, di sini mungkin admin tidak bisa membacakan satu persatu teman-teman ya. Nah, kita lihat yang pertama ada Adiatama Kepariwisataan, kualifikasi pendidikan S1 Manajemen, S1 Ekonomi. Di sini ada alokasi CPNS-nya 1. Nah, untuk tenaga teknis ini tenaga teknis kita lihat terlebih dahulu, ini ada 252.
Nah, di sini terus unit penempatannya pemerintah Lok Sumawe, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan, Pembangunan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan. Terus ada satu formasi untuk S1 Hukum, jabatannya analisis hukum ahli pertama. Oke, kita lanjut. Analisis kebijakan ahli pertama 1. Ini satu teknik sipil ya. Nah, di sini admin sempat melihat ini ada D3 juga bisa teman-teman ya. Ada di sini yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa ya. Ada beberapa kualifikasi pendidikan yang bisa memilih fasilitator pemerintahan. Meskipun formasinya di sini sedikit ya, cuma satu. Ini ada D4 administrasi pemerintahan daerah, D4 akuntansi bisnis digital dan seterusnya sampai S1 studi pemerintahan. Ini di Kecamatan Banda Sakti, seksi umum. Nah, di sini ini teman-teman ya. Ada untuk kualifikasi SLTP, SMP sederajat atau biasa MTS juga bisa. Ini ada 3 formasi. Juru pelihara cagar budaya. Di sini ada 3 formasi: pemerintahan Kota Lok Sumawe, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bidang kebudayaan. Nah, teman-teman ya. Ini SLTA atau SMA sederajat. Nah, ini banyak sekali. Operator layanan kesehatan. Terus seperti ini supir, kemungkinan supir ya, supir ambulans gitu. Ya, ini hanya beda-beda penempatan. Jadi teman-teman kalau mendaftar cermat-cermat memperhatikan formasi yang dibutuhkan. Di sini admin lihat ada yang puluhan ya. Oke, kita lihat dulu yang formasinya banyak. Ini seperti pengelola layanan kesehatan. Ada D3 analisis kesehatan, D3 keperawatan, D3 kebidanan, dan D3 farmasi. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada 44 formasi untuk jabatan polisi Pamung Praja ahli pertama. Yang mendaftar adalah buat S1 ilmu pemerintahan bisa, S1 hukum bisa, D4 administrasi pemerintahan daerah, S1 ekonomi dan seterusnya, sampai S1 sosiologi. Nah, S1 sosiologi ini bukan berarti S1 pendidikan teman-teman ya. Ini non pendidikan. Nah, penempatannya pemerintah Kota Lok Sumawe, Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah. Nah, oke teman-teman ya. Nah, SLTP sudah disediakan formasinya. SMA juga ada atau SLTA. Untuk guru apakah ada? Ini admin belum melihat ya, teknik informatika. Untuk guru sepertinya ini tidak ada teman-teman ya. Nah, kita sudah berada pada halaman terakhir. Ini tidak ada untuk guru, formasi guru di sini. Oke teman-teman ya. Jadi untuk SLTA, SLTP juga ada. Oke teman-teman ya. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita sudah mendapatkan rincian formasi dan penetapannya dari pemerintah Kota Lok Sumawe. Semoga hari esok ya, atau di video berikutnya adalah instansi rekan-rekan. Oke teman-teman ya, kita lanjut.